ini relate dengan kondisi saat ini yang dimana orang-orang itu lebih banyak pacaran dulu dan lain itu bakal relate. Ya harapannya sih sampai ya, tapi kita juga dengan cara kita, dengan cara film dan dengan Cinta dari Langit itu adalah sejumput bagian dari satu novel yang besar. Oke. Gitu. Jadi itu ada berapa bab lupa gue, tapi semuanya keren, semuanya punya sudut pandang dan itu menariknya based on true story. cerita drama iya, percintaan iya, tapi aduh pengorbanannya kayaknya nggak ada yang ngalahin ini deh. Tapi menariknya Reva ketemu sama orang aslinya. Betul, ketemu. Pantesan. Dan gue nanya itu kenapa Mbak gitu ya. Apa ngomongnya terus gue lagi lanjut. bikin Tarik. Betul. Kompak lagi. Saya tarik. Gue mau nanya apa tadi? Lupa kan. Oke. Halo Sobat Tembo, kita bertemu kembali di Ngobrol Inspirasi Movie Talk bersama saya Yuda Iqbal Maulana dan Sobat Tembo. Hari ini kita akan ngobrolin sebuah film yang akan tayang di bulan Agustus. Dan film ini genrenya kayaknya drama dan romance dah. Dan diproduksi oleh Warna Pictures. Dan disutradarai oleh Justice Arimba yang akan meramaikan dunia perfilman Indonesia. Dan film ini berjudul The Sun Gazer, Cinta dari Langit, dan dibintangi oleh Mario Irwinsyah, Revalina S. Temat, Ratu Anindita, Adil Abdul Karim, Dewi Yul, ada Elvira Aminiti, Nini El Karim, Mikdad Adausi, Tegar Satria, Rizky Hanggono, Rania Mas'ad, dan Azami Sauki. Dan penasaran film The Sun Gazer ini seperti apa? Kita saksikan tayangan berikut ini. Yud, apa saya harus melepaskan Asia supaya dia bahagia? Hah? Gimana maksud lo? Bocah Edian. Saya yang tahu kenapa pernikahan itu disebut menyempurnakan separuh agama. Mas, kamu itu sangat layak untuk dikagumi. Gak ada yang istimewa dalam diri saya, Maria. Kondisi DNA kromosom Y Bapak tidak dimungkinkan untuk mempunyai keturunan. Tidak mungkin. Di keluarga awak tidak adonan mandul. Kamu masih ada kesempatan untuk punya anak kan, As? Apa cuma saya yang punya perasaan ini? Iya, hubungan kita hanya sebatas rekan kerja dan saya nggak punya perasaan apapun terhadap kamu. Ada orang lain yang cintaimu. Aisyah nggak akan bisa bahagia kalau dia sama saya. Di umur lu setua ini, lu tuh masih kurang bijak ya. Gue benar-benar nggak tahu di mana keberadaan istri dan anak-anak gue saat ini. Mereka ninggalin gue. As, dengar udah dulu. Udah nggak cinta sama As? Atau ada perempuan lain? Kamu adalah bentuk cinta istimewa yang pernah saya temui, Mas. Mendingan lu samperin lah Aisyah. Minta maaf gitu loh. Lu jelasin semuanya. Daripada kayak gini terus. Udah kenapa sih ngomong kayak gini? Udah mau pisah dari As? Biar waktu yang akan menghapus segalanya. Gak pernah ada saya di hatimu, Mbak. Oke Sobat Tembo, kita kembali di acara Ngobrol Inspirasi Movie Talk. Dan hari ini kita kedatangan dua aktris. Kenapa yang ditulis aktris masa depan Indonesia? Ini udah masa depan banget. Mereka udah berkecimpung di dunia perfilman Indonesia nih. Dari saya SM. Nggak usah disebut, nggak usah disebut. SM. Nggak usah disebut. Dan mereka tuh idola saya banget dari dulu sampai sekarang. Dan mereka ini sampai sekarang masih tetap aktif di dunia perfilman Indonesia. Kita sudah kedatangan Kak Mario Irwansyah dan Revalina S. Temat.
Dan mereka akan ngobrol-ngobrol di kesempatan hari ini, ngobrolin tentang film mereka terbaru, yaitu bahasa Indonesianya Sang Penatap Matahari. Wis. Manjay, Sang Pedes tuh. Penatap. Iya benar. Iya. Benar. Nggak bisa tuh, kayaknya nggak bisa melek ya. Kecuali pakai kacamata yang itu tuh yang 3D hitam lah. Oh, ya. serius ya. anaknya. Iya. Ngopi dulu ya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Judul filmnya The Sun Gazer, Ya. Cinta dari Langit, bukan Cinta dari Tadi. Dan Oke, kita akan ngobrol-ngobrol dulu. Tapi tadi udah ngomongin kita ngopi, nggak ada kopinya karena emang tempo gitu. Oh gitu. Mario. Ya kan emang harus dikasih tempo dulu, Pak. Tahu Iya. gitu kan kita bawa sendiri ya. Iya, betul, harusnya sih begitu. Kita kasih loh nanti Betul. udah. Jadi kami itu di Tempo tuh pernah ada sponsor kopi, langsung ditarik karena kita bahas politik, langsung takut itu beneran, itu true story, itu true story. Ini kebebasan berbicara bagaimana? Ya begitu, udah mulai berani guys. Oke, Kak Mario, Kak Rifin apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain sibuk film sekarang lagi sibuk apa lagi, Kak Mario? Nongkrong, main, party ya, Pak. Betul, luar biasa. betul. Disko-disko. Yang menggunakan kata disco tuh kayaknya udah sekarang Iya. Justru itu pakai dipakai. Ketahuan banget umurnya. Iya, betul. Itu dugem gitu. Udah nggak kepake kata-kata gitu, udah nggak kepake sekarang. Disco. 80-an banget. Gua sama Reva lagi selain film kita juga lagi sibuk di komunitas bisnis ya, Pak ya gitu. Ada komunitas bisnis. Ada gitu. Apa MLM? Enggak. Bukan. Lu ntar MLM-nya tersinggung lo. Tahu Kan nanya. Tapi kita bukan MLM. Bukan. Gitu, insyaallah. Bukan. Karevina selain Revina. Reva aja ntar Iya. ke belibet. Kak Reva. Nah, dah. Karedok. Karemosi. Kareva sendiri juga sama. Kan jadi Lalu, ya. ya kurang lebih sama Mario ya kan, promo film, terus juga Bisnis kan bisnis, bareng. betul, bareng. Nah. Terus ngurusin anak-anak aja, ntar jemput sekolah. Bisnisnya apa sih? Kepo Nggak apa-apa. Barangkali Kita komunitas ya, base-nya komunitas, dan di komunitas itu kita mendevelop orang untuk bisa memang menjadi pebisnis, kita ajarin, dan kita juga kalau emang orang yang nggak punya produknya kita kasih juga produknya, sehingga yang di develop itu ya bukan cuma pendapatan tapi juga secara karakternya di-build gitu. Oke, bukan kue-kue artis, bukan. Bukan. Kan dulu sempet ya. Pernah diajak enggak? Pernah sih, tapi gue enggak. Pernah ya gitu barangkali. Saya sekarang karena gue nggak FOMO anaknya. Oh, nggak FOMO. Ya kan ada kan yang tren terus FOMO gitu kan. Gitu. Nggak masuk circle itu kali. Enggak. Emang nggak mental gue kalau FOMO. Enggak ya udah. Sorry teman-teman tadi. Dan langsung aja kita ngomongin bahwa tadi lagi promo-promo filmnya adalah The Sun Gazer, Sang Penatap Matahari, Cinta dari Langit. Yes. Kenapa mau menerima film ini? Karena ini Cinta dari Langit ya, Pak ya. Yeah. Jadi itu enggak serius. Cinta dari Langit itu adalah sejumput bagian dari satu novel yang besar. Oke. Gitu. Jadi itu ada berapa bab lupa gue. Tapi semuanya keren, semuanya punya sudut pandang, dan itu menariknya based on true story. Gitu. Nah, gue baca novel, lo baca sampai ini nggak? Belum habis. Belum habis, panjang banget. Jadi dia satu buku tebel dan udah segini nih, asli segini, itu setengah bahasa Inggris, setengah bahasa Indonesia. Maksudnya lo lebih nyaman yang mana? Nah itu gue pas lagi baca nih, kok ceritanya jauh banget ya, jauh dari dia kecil terus itu bertimeline gitu. Ini gue bingung mau diceritain yang mana. Begitu datang naskahnya, ternyata itu hanya bagian bab berapa ya, 11-an, 12 gitu ya. Cuman segitu aja, dan itu pun juga cuma diambil sedikit. Nah pas gue lihat why-nya, maksudnya kenapa dia mengambil bagian itu, karena ternyata itu bagian yang bukan. Itu adalah bagian romance yang kalimatnya gimana ya? Coba gue susun ulang ya. Itu bagian romance yang bisa banyak orang relate, tapi kasusnya nggak umum. Gitu. Dan kan ya kita ngomongin perfilman Indonesia ya gitu. Kita nggak bahas tentang yang horor gitu ya, tapi kan mostly romance tuh
saat ini gimana sih? Gitu. Horor juga. Iya, gitu kan. Kalau nggak ada yang itu nambahin horor gitu ya. Gitu kan. Nah ini tuh enggak sama sekali. Justru memberikan warna baru yang kayaknya emang belum pernah ada yang kayak gini ya. Sepanjang film Indonesia kayaknya belum pernah ada yang, gue nggak ngomong film 80-an ya, itu kan generasi sebelumnya. Tapi yang dari mulai ADC sampai sekarang tuh kayaknya insya Allah gue berani bilang emang belum ada yang kayak gini. Jadi tidak ada antagonisnya, tapi semua orang bisa punya konflik kan? Oke. Gitu. Kayak di, let's say di ruangan ini, kan nggak semua orang di sini ada jahat, ada baik nggak? Ada gitu. yang jahat kok. Ada ya. Tapi kita nggak bahas dia ya. Kan dia di luar ya. Iya betul. Nah yang di sini kan baik-baik, tapi tetap bisa ada friksi kan? Iya betul. Jadi menurut kita tuh sangat real lah. Iyalah orang based on true story. Gitu. Setiap orang punya niatan masing-masing. Yang membuat itu jadi ada friksi. Iya betul. Niatnya baik tapi bisa caranya salah. Ya, seperti atau penerimaannya salah. Melihatnya beda-beda. Oke. Gitu. Itu awal nerima tuh akhirnya ngeliat ini kompleks banget, jadi akhirnya mau sangat real dan apa ya? Tadi relate gitu sama kita semua gitu. Khususnya gue yang baca. Oke. Kalau Kak Reva sendiri? Ya, ini karena berdasarkan kisah nyata ya. Jadi pas dibaca skenarionya tuh kayak masa sih ada orang yang kayak gini gitu loh. Kok bisa sih gitu. Karena ya gini ya, kita kalau misalnya mau jalin satu hubungan atau mau serius, kita kan pasti lihat kelebihan kekurangan, ya kan? Nah, kekurangannya ini tuh menurut gue tuh kayak agak susah diterima untuk perempuan. Ini kekurangannya ini besar loh, untuk masa depan mereka nanti gitu loh. Sedangkan ini mau menerimanya gitu. Jadi disitulah kenapa kayak wow, ini tuh luar biasa banget. Ada orang yang punya ilmu segininya gitu ya, makanya gue kayak penasaran sih maksudnya, dan ceritanya nih emang cuman sedikit ini dari novel, tapi luar biasa. Cerita drama iya, percintaan iya, tapi aduh pengorbanannya kayaknya nggak ada yang ngalahin ini deh. Tapi menariknya Reva ketemu sama orang aslinya. Betul, ketemu. Dan gue nanya gitu, kenapa Mbak gitu ya, terus ya beliau juga nggak bisa mengungkapkan dengan dengan gamblang, tapi ya emang udah ada dari sananya aja gitu loh, udah feeling, udah nanya orang tua gitu ya, dan kita kan nggak bisa maksa ya, kita mau cinta sama nih orang apa enggak tuh kita nggak bisa dipaksa, kenapanya juga kan sebenarnya nggak perlu kenapa gitu, jadi ya udah ya dia bisa terima aja. Oh sayang sama orang emang perlu kenapa nah, gitu ya? Perlu. Walaupun nanti endingnya gitu ya, misalnya lu nggak akan begini, ya udah dia nggak ngeliat itunya yo, gila ya. Wah, gila itu. Kalau PDKT perlu sih nanyain. Nah, itulah. Gua sama Reva dan istri kita semua sepakat PDKT is useless. Oke. Gitu. Karena menurut data 99,9% orang yang pacaran itu gagal. Jadi langsung taruh aja gitu. Ya, lu cari cara yang lebih efektif. Gitu. Apa tuh contohnya? Ya terserah gitu. Karena sih ini juga cerita kita nih kan antara Mogair dan Aisyah itu dia efektif banget gitu. Pertemuan demi pertemuan itu membahas sesuatu yang emang gradual dan membuat mereka jadi lebih saling paham, tidak buang waktu, tidak investasi perasaan, efektif gitu. Nah, gimana caranya tuh ngerelatein dengan kondisi saat ini yang orang PDKT-nya ya PDKT dulu berapa lama, nah sedangkan ini adalah cara yang ibaratnya dibilang efektif tadi. Gimana cara bisa ngerelatein sama ibaratnya kalau misalnya lo mau nyetir kan lo harus tahu dulu kopling itu buat apa, rem buat apa, ya harus cari tahu dulu gitu. Memang belajar dulu cara penggunaannya gimana. Contoh misalnya gini, gue mau nanya, pertanyaan yang gue ingin tanyakan adalah siapa yang sudah berkeluarga di sini gitu, ya kan? Tapi gue nanya ada yang udah punya anak di sini gitu, kan itu kan bisa jadi pertanyaan pertama yang menunjukkan gue akan mengarah kemana gitu. Nah cara bertanya pun juga harus dipelajari gitu kan, kayak contoh kalau pacaran yuk kita ngomongin tentang serius yuk kita ngomongin tentang hubungan rumah tangga kita. Kalau dibilang ntar dulu ya terus ngapain dijadiin acuan, karena kan bottom line-nya adalah kita pacaran buat apa gitu, buat menuju ke pernikahan. Nah kalau emang pacarannya gini deh, gue kasih satu analogi yang paling simpel. Detik ini kita baru kenal ya, mungkin kita udah pernah saling lihat di layar tapi baru ngobrol. Kalau detik ini gue bilang oke yuk kita bisnis yuk, lu langsung mau apa enggak?
Enggak sih. Enggak juga kan. Lu akan double check gue, cross checking ke bank and so on gitu. Terus bisnisnya apa, lu cari tahu dulu gitu kan. Supaya apa? Supaya lu enggak boncos, supaya lu enggak rugi, supaya lu enggak ketipu nih Mario orang bener apa enggak kan gitu ya. Lu cross check dulu gitu. Nah, kalau buat bisnis lu cek dulu, kenapa buat rumah tangga yang seumur hidup lu coba dulu. Betul. Kira-kira analoginya kayak begitu ya. Deal-dealan aja dulu di awal gitu. Kan lu sebenarnya bisa menentukan itu kan gitu. Ini teoritis banget nih. Oke, kalau misalnya emang teoritis banget minimal gini deh. Lo visi lo apa Yud? Kalau misalnya visi bisnis lo ini, visi bisnis gue ini ketemu, bisa nggak tuh dibarengin? Kan lebih mudah gitu. Kira-kira begitu. Oke. Teman-teman itu abis nasehatin saya ya. Itu adalah nasihat pernikahan dan relationship. Itu buat diri sendiri juga. Iya, buat diri sendiri juga. Kita juga belajar di tengah jalan. Betul. Nah, Kak Reva sendiri ngelihat bahwa apakah ide yang disampaikan dalam film ini sendiri itu tuh bakal nyampe? Apakah ini relate dengan kondisi saat ini yang dimana orang-orang itu lebih banyak pacaran dulu dan lain gitu, bakal relate nih? Ya harapannya sih sampai ya, tapi kita juga dengan cara kita, dengan cara film dan dengan cara penulis dan juga produser, kita juga menyampaikannya gini loh, ada cara yang lebih efektif ya kan, untuk kita supaya bisa menjalin hubungan tapi tanpa perlu pacaran dulu yang buang-buang waktu gitu. Jadi kalau emang ada cara yang lebih efektif tanpa itu, kenapa enggak kan gitu ya. Dan ini sudah terbukti loh, ini udah ada, ini orang-orangnya tuh ada, orang aslinya, mereka sudah membuktikan bisa berhasil dan mungkin bisa dijadiin pelajaran buat teman-teman juga yang saat ini lagi kayak misalnya mau menjalin hubungan, pengen berumah tangga tapi juga aduh ini green flag nggak ya, ini red flag nggak ya pasangannya kan gitu ya. Kita harus juga cari tahu ya, kalau orang dulu mah bibit bebet bobot gitu, itu bener banget gitu. Nah kita di sini juga kasih tahu gitu loh ya, kayak gini caranya efektif juga dan mungkin juga bisa diterapkan di teman-teman sekarang gitu. Kalau memang belum itu kan kayaknya nggak relate deh, gue kayak nggak sakit deh, gue nggak ini, ya nggak apa-apa, jangan sampai kan gitu ya. Tapi kalau kita dihadapkan dengan situasi itu, kita udah bisa tahu preventifnya tuh apa gitu, apa yang harus kita lakukan dulu sebelum galau, kan gitu. Jadi ya insya Allah sih di sini udah ada tips and triknya juga untuk untuk menjalin satu hubungan atau ya menjalin hubungan rumah tangga yang ideal, tapi ideal kan beda-beda ya. Jadi maksudnya yang menurut kita ini tuh lebih efektif. Gue izin quoting dari, kan kita kemarin ada screening kan gitu, dan itu kan mereka banyak yang udah mulai posting, terus mereka menceritakan experience mereka nonton gitu. Itu beberapa yang gue dapet, satu, ini film bagus buat yang keluarga bermasalah, apalagi tidak. Itu satu. Terus habis itu juga buat yang belum berkeluarga, mungkin film ini bisa jadi reference. Ini valid, kenapa? Karena kemarin ada anaknya teman kita, mentor kita juga, tapi ya intinya ada orang lain lah, itu kita nggak brief, nggak apa, dia datang nonton dan dia posting, dia bilang, gua baru tahu gitu, karena si anak ini masih SMA dan dia sama orang tuanya nggak boleh pacaran gitu. Dia bilang, gue baru tahu abis nonton ini, oh ternyata ada ya cara gitu ya, kan dia kan nggak punya referensi dong gitu. Maksudnya semua film hari ini kan ya romance tuh ya begitu gitu. Dia bilang dari film, gue baru tahu ternyata ada cara yang membuat kita gitu, gue perempuan gitu, itu bisa tetap menyukai seseorang tapi dengan cara yang elegan gitu. Itu menurut gue, oh iya juga kan, nggak lihat ya gitu. Betul. Gitu, itu yang belum berkeluarga. Terus ada juga yang misalnya pejuang garis dua. Ya, pejuang garis dua tuh itu banyak banget tuh variannya. Itu ada komunitas pejuang garis dua? Bukan, maksudnya mereka kan pejuang garis dua tuh intinya orang-orang yang emang berjuang sampai hari ini untuk aku kira komunitas. Enggak, nah si pejuang garis dua ini banyak komen-komen mereka tuh yang bilang kayak ya ampun, iya ya, kadang-kadang memang perempuan itu harus berani bicara, apalagi kalau di stigma yang berlangsung masyarakat ini, kayak semua perempuan tuh harus nurut, harus diem, nggak boleh bersuara gitu, kayak ya itu kan suara hati gitu ya. Betul. Terus sama satu lagi yang rumah tangga itu kayak jadi lebih bersyukur, kayak
oke, kita semua punya masalah, tapi masalah kita nggak kayak dia. Iya, gitu iya, itu kayak banyak yang bisa disyukuri. Jadi abis selesai nonton tuh emang gue juga lihat gitu, teman-teman yang nonton tuh yang jadi kayaknya sayang-sayangan sama istrinya yang kayak akhirnya mereka jadi bikin konten tuh ngobrol sama pasangannya di ngebahas gitu yang kayak iya ya ternyata kita pikir masalah kita besar, ternyata and so on gitu. Jadi ada banyak sekali sudut pandang yang bisa ditonton dari yang belum berkeluarga sampai sudah berkeluarga. Tergantung latar belakang dan sudut pandang orang-orang terhadap satu film itu ya. Jadi akhirnya mereka bisa berpendapat dengan sudut pandang mereka sendiri ya. Oke. Dan aku kan juga lihat di trailernya juga ini kan agak ke Padang ya. Ya udah itu udah perasaan. Nah, gitu udah gitu. Apakah ada langsung keluar? Ada ini enggak? Ada emang karakter aslinya orang Minang. Orang Minang. Memang itu datang dari keluarga Minang. Si Mogeyer ini ya si pemeran utama dan keluarganya ini keluarga Minang yang memiliki anak banyak. Gitu. Jadi ya sebenarnya kalau di novel tuh konfliknya banyak, ada ibunya, ada abangnya, ada ini itu segala macam. Tapi ya karena ini tadi sejumput gitu ya. Jadi cuman disajikan sedikit aja. Dan itu keminangan itu hanya berlaku antara dia dan ibunya aja. Oke. Tidak yang akhirnya memperkuat konflik yang dalam itu soal kesukuan gitu. Enggak sih. Enggak ada. Oke, John, aku juga nonton di trailer di akhir tuh ada satu katanya Kak Reva yang menyakitkan tuh. Di pikiran dia tuh di hati dia tuh nggak pernah ada aku. Itu kayak dialognya Yuda deh. Bukan. Yuda di situ dialognya cuma ngompor-ngomporin. Yuda yang ini maksudnya. Bukan. Jadi teman-teman ada di karakternya di film itu namanya Yuda adalah teman. Kita tos dulu dong, tos. Oke ya, bukan Yuda yang ini ya, bukan Yuda yang ini. Nah, gimana? Nggak apa-apa ngomongnya terus. Gue lagi bikin teh tarik. Teh tarik, betul. Kompak lagi, teh tarik. Berarti mau nanya apa tadi? Lupa kan? Oke, sutradara di sini adalah Mas Justice Arimba ya. Mas Justice. Dia keadilan di tengah hutan. Oh iya betul, Justice Arimba. Justice ya betul. Ya, dia kalau ikut lomba namanya Justice League. Justice League. Kurang. Coba lagi ya. Kasian dia kayaknya. Kurang ya. Ya udah. Oh, bukan pertama kali kan kerja sama Mas Justice? Gua bukan. Gua pertama. Oh, pertama. Oke, gimana kerja sama pertama kali sama Mas Justice? Ya, menurut gue sih seru ya, karena banyak banget tantangannya. Apa tuh? Gak usah ditahan gitu ya. Oke, apa tuh? Iya, tantangannya banyak. Jadi kita harus juga bisa spontan memikirkan dialog yang itu jadul banget. Tahun umurnya. Iya. Ngasih dialog yang akan dibahas tapi dengan bahasa kita sendiri. Jadi kadang-kadang tuh skrip udah keluar kan, skenario tuh udah jadi loh. Tapi menurut dia kayak ini kayak kurang deh. Ya udah diganti aja Mbak. Dia bilang gitu. Ya di scene kita di rumah tuh membahas tentang pinjol bla 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 UMKM. Ya udah, jadi dia bilang ini nggak usah, kita ganti aja. Oke Mas, gantinya mau ngomong satu lembar. Iya, tapi dia ngomong sambil nggak ditulis sama Astradanya awalnya. Jadi lupa-lupa mulu. Tadi apa ya? Tadi apa dong? Lah ini gimana? Oke, gimana? Saya pun menghafalnya mesti dari mana? Gak ada ininya. Setiap dia keluar dari mulutnya, abis itu berubah lagi soalnya kan. Ya disitulah tantangan kita sebagai pemain. Gimana caranya bisa dengan cepat menginterpretasikan maunya sutradara. Di situ. Kalau gue memang karena udah beberapa kali ya, udah lebih kenal karakternya dan memang udah siap nyatet. Enggak. Enggak juga. Mas Justice ini pokoknya tipikalnya emang laki banget gitu. Laki-laki yang mungkin juga ini bukannya untuk menjatuhkan atau apapun ya. Memang ada laki-laki yang sulit untuk berkomunikasi sama perempuan gitu. Bukan karena dia nggak bisa, tapi karena memang ya terlalu laki pikirannya gitu. Misalnya kalau kita lihat dari bahasan-bahasannya siapa? Dr. Aisyah Dahlan tuh kan emang ternyata kan laki-laki di build berbeda dengan perempuan gitu. Nah,
Gua karena mungkin lahir dan besar dari keluarga yang lebih banyak perempuan gitu, jadi kita punya sudut pandang yang agak berbeda. Kalau di film-film sebelumnya ya karena emang ceritanya jomblo dan apa segala macam, kita insya Allah di situ nggak ada masalah. Tapi pas lagi di sini ada sudut pandang yang berbeda dan itu konsolidasinya berkali-kali tuh gitu. Karena gue ngeliatnya dari sudut pandang yang beda dia. Nah ini kan harus disamain nih gitu kan filmnya dia supaya gue ngerti gitu. Gue bahkan waktu pas lagi adegan sama Dita sama Asia itu kan konflik besar gitu, tapi gue belum tahu kenapa gue melakukan itu. Itu kan penting banget kan, betul, itu panjang tuh gue diskusi sama dianya gitu. Tapi overall memang karena dia orangnya yang penting karyanya gitu, jadi bukan apa yang gue mau. Nah itu amat sangat membantu gitu, karena yang penting ya karyanya ini kita bisa ya kolaboratif, bangun sama-sama. Kadang-kadang ketika dia membebaskan itu bisa menjadi sesuatu yang lebih hidup, atau kalau nggak emang dia ngatur ini karena apa, nanti dia mau jahitin editingnya gini. Nah kita bisa ngerti itu kalau emang banyak ngobrol sama dia gitu. Termasuk kan di film ini juga kan banyak kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa emosional juga. Nah, apakah juga Mas Dasyah juga memberikan kebebasan juga seperti itu ketika banyak kayak Kak Reva juga banyak sedih-sedih dan banyak menatap kosongnya gitu. Mogayar juga di perpustakaan yang lain ngobrol tiba-tiba diam sendiri. Itu juga memberikan kebebasan secara emosional seperti itu juga apa harus spesifik tertentu? Enggak tahu, Reva dulu kali. Kalau gue sih bebas. Maksudnya nggak ya menyerahkan ke kita kepada pemain maunya semana. Nanti kalau sesuai sama Mas Justice, nah udah segitu nih gitu. Jadi menurut gue sih itu lumayan membebaskan gue ya untuk berekspresi dan tepat gitu, maunya juga sesuai lah kalau gue. Nah kalau di gue nggak terlalu karena Mogayar bukan Mario sama sekali. Gitu. Jadi nggak ada irisannya. Mogayar nggak mungkin nih duduk begini gitu. Jadi gimana duduknya? Malah nggak ada baju. udah gitu. Oke. Harus ada budget. Tapi ya itu justru membedakan itu yang pakem-pakem itu yang justru jadi memang membedakan gue lagi modenya siapa nih gitu. Kalau modenya Mogayar ya nggak kayak gini gitu. Karena ya ini Mario nih, lu jangan sampai waktu pas adalah scene yang semoga teman-teman nggak ngeh, gue sempat kelepasan tuh Pak. Yang pas gue sendiri ngomong gitu, itu kayak kelepasan, terus boleh retake nggak Mas gitu, ulang dikit pas part itu karena tiba-tiba kelepasan jadi gue nya gitu. Tapi dia bilang boleh, oke sih ulang lagi. Tapi nih yang diambil yang lepasan ada dikit. Iya kalau yang tahu ada dikit kayak tapi kan kita doang yang tahu. Oke, Mogayar bukan Mario. Sama sekali nggak ada. Lalu gimana caranya ngomong sama orangnya? Kan ketemu langsung. Kan orangnya adalah si penulis novelnya, which adalah produser kita. Yang Yudawan Yasni itu. Iya betul, yang ekonom syariah itu. Yudawan kan? Oke, Yudawan. Bukan Gunawan. Gunawan. Nah, berarti ngobrol langsung. Berusaha memahami pola pikirnya dan cara jalannya sama cara duduknya juga seperti itu apa gimana? Sedikit banyak karena waktu persiapan kita juga tidak semewah itu gitu ya. Ada cukup tapi memang tidak semewah itu. Cuman beberapa yang esensial kita pakai gitu. Just to make it believable gitu. Karena kalau enggak ya misalnya itu terlalu Mario ya enggak akan kayak gitu sikapnya gitu. Atau kalau beberapa perilaku yang emang let's say lebih umum gitu karena itu tidak fit kepada market ya harusnya dibawakan seperti aslinya gitu. Itu ada bahasan itu sama si acting coachnya lumayan juling tuh gue tuh. Kayak ini dibikin karena beberapa scene tuh ruang geraknya sempit buat gue. Ruang gestur, ruang intonasi emang sempit, tapi kita set up supaya ya lebih believable lah gitu karena mirip sama aslinya. Kalau Mario yang mainin maksudnya kalau jadi Mario gitu nggak sekaku itu, nggak masuk, nggak masuk secara kok dia gitu kayak nggak nyambung lah gitu. Kan ya minimal tapi spoiler ya pokoknya ya jangan spoiler ya nggak boleh nggak apa-apa nggak ada duit juga. Ya contohnya kan yang dilakukan antara Mogayar dan Asia
itu punya masalah yang gua sama istri nggak punya, gitu. Itu aja udah modal dasar yang jauh banget gitu secara referensi. Gitu. Misalnya kayak lu setiap hari nyetirnya Rolls Royce gitu, tapi kita hari-hari naik motor. Dari mana gue nyarinya? Gue harus minjem dulu Rolls Royce. Tapi Rolls Royce bisa dipinjam. Nah situasinya Moger nggak bisa dipinjam. Itu ngejar, aduh ya Allah, gitu bener-bener. Gitu ngap-ngapan gitu. Ya, akhirnya sampai harus tinggal bareng sama Mas Moger yang aslinya buat. Enggak, untung rumah kita dekat. Jadi kita warganya deketan semua. Gue Reva terus sama Huda Gunawan produser, kita rumah deketan. Jadi gampang gitu untuk kayak bisa ada siang-siang ketemu dong di sini, ada yang pengen ditanyain nih gitu. Karena kan ya tetap aja ya adaptasi novel itu kan tidak 100% sama gitu. Orang kan sering membandingkan ya, justru itu dua hal yang berbeda gitu. Ya baca novel kita punya imajinasi, ini adalah film imajinasinya si sutradara dan penulis naskah gitu kan. Novel kan nggak hitam, nggak putih, pokoknya nggak berwarna. Nah yang bikin berwarna adalah sudut pandang dari sutradara, penulis dan lain-lain, itu yang bikin berwarna berbeda kan. Seperti. Nah kalau Kak Reva sendiri bertemu nggak sama 3 karakter cewek ini apa enggak? Apa cukup bertemu aja 2? Gimana? Kan 3 karakter istri. Ada 3 cewek. Ya 3 cewek. Di poster itu apakah juga Kak Reva juga ikut bertemu dengan 3 orang? Aslinya. Aslinya. Enggak, yang karakter yang aku mainin aja. Karena kalau yang aslinya memang lebih sebaiknya gitu disembunyikan karena untuk alasan yang lebih besar gitu, keselamatan, identity dan semua segala macam. Dan karakter-karakter yang lain juga ketemu sama karakter aslinya nggak? Kita enggak ya? Enggak bisa ya waktu itu ya. Jadi kita berdua nih cukup beruntung bisa ketemu dengan karakter aslinya, bisa ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing gitu ya. Jadi ya alhamdulillah banget kita sih bisa. Aku waktu itu juga sempat ke rumahnya. Untuk cari tahu lagi gimana sih background story-nya kayak gitu. Tapi gokilnya nih ya, kan Dita kan udah lama nggak syuting kan gitu. Dita juga nelfon Reva kan nanya, ini gimana sih gue bisa udah lama nggak main, sharing lah gitu. Pas setelah selesai screening pertama kita di FX. Bukan ya pokoknya screening pertama. Si Huda Gunawan ngasih lihat gue ini Asia nih gitu. Mirip Pak. Mirip ya? Sebaju-bajunya, segestur-gesturnya asli mirip. Itu justru kita surprise, kok bisa ya gitu. Kok bisa gitu sih? Kayak wah, itu kok bisa. Asli mirip gestur, mirip baju, cara berpakaian padahal mungkin kayaknya dikasih tahu juga gitu anak wardrobe-nya gitu. Itu udah kayak secara semesta aja jadi kayak mirip banget gitu ya. Gitu. Bener-bener kayak bisa fit gitu. Dit kok bisa mirip gini sih gitu, tuh kocak tuh. Ya buat yang belum tahu, Kak Dita juga salah satu pemain yang menjadi Aisyah juga. Asia. Bingung memang. Ini Aisyah. Asia. Ini Asia dan ini Tenggara. Asia deh. Enggak ya. Udah. Plesetan udah nggak muksin, oke? Enggak, itu juga. Yang penting bukan majalah buat lo. Nah kan? Terusin. Ya Allah, majalah nggak tuh? Ya, oke. Lanjut. Ternyata tidak sesimpel itu. Film The Sun Gazer ini banyak banget konflik-konflik yang terjadi di dalamnya, sehingga kayaknya kompleks banget. Yang tadi udah dibilang sama Kak Mario juga bahwa emosi di sini berlapis-lapis, ratusan. Lebih. Itu kan dia mau ke situ kan? Iya. Oke, Sobat Tempo, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, tapi sebelum itu kita akan lihat dulu pesan-pesan berikut ini di Movie Talk, ngobrol inspirasi Movie Talk setelah jeda berikut ini. Satu ya, Bang.
Cantik itu bukan tentang kesempurnaan, bukan pula tentang memenuhi standar. Cantika.com hadir memenuhi kebutuhan perempuan atas berbagai peran yang dijalani. Cantika.com, milik setiap perempuan. Oke, kembali lagi bersama saya Yuda Iqbal Maulana. Lengkap banget, kenapa ditulisin namanya lengkap banget sih? Berasa ngomong berasa KTP. Dan masih saat ini saya masih ditemani oleh Kak Reva dan juga Kak Mario yang akan ngomongin 19 juta lapangan kerja di Indonesia. Oh, bukan ya? Bukan. Filmnya judulnya The Sun Gazer, Cinta dari Langit. Pertanyaan aku sih mikirnya, tadi kan di awal-awal sempat kita ngobrol bahwa Kak Mario dan Kak Reva menolak melabelkan film ini dengan satu genre tertentu. Kenapa sih? Karena faktanya begitu. Kan kita kembali kepada dasarnya aja gitu. Genre film tuh ada apa aja sih gitu. Ada drama, action, suspense, komedi, ya kan genre cuma segitu doang. Dan gue fed up sama semua labeling yang sebenarnya lo apa sih gitu, ngarang-ngarang label gitu. Kayak ya macam-macam lah labeling, misalnya apa Gen Z apa itu semua oke lah, let's say ada scientific proofnya gitu ya. Cuma kan emang perlu banget gitu. Kayak let's say misalnya, maaf, lu orang apa ya? Orang Cirebon gitu. Orang Cirebon berarti lu suka makan apa? Tahu jerot. Bukan, apa tuh namanya? Empal gentong ya kan? Nggak gitu kan gitu. Terus ini orang Minang nih, berarti setiap ke restoran Padang makannya rendang. Orang Padang itu nggak senang makan rendang, bro. Soalnya? Karena rendang itu adalah makanan ketika mereka susah. Lagi pergi keluar kota, keluar negeri bawa rendang. Karena apa? Lebih awet. Kalau orang Minangnya makannya ayam goreng, ayam balado, terong, pete, jengkol. Nah, ayam pop? Ya, ayam pop mah buat turis kayak lo. Oh, buat turis kayak gitu. Bener gak? Oh, benar. Iya kan gitu. Jadi kayak come on man, kita Indonesia udahlah nggak usah stereotyping itu yang kayak nanti ada lagi di posisi orang Sunda jangan nikah sama orang Jawa gitu. Kalau cowok Sunda tuh gini gitu, come on man, itu udah kayak apa sih gitu. Ini kultur yang terus dirawat atau ya gitu lah kayak. Di film ini nih ada aktris dan aktor senior juga ya. Ada Mbak Dewi Yull dan Mbak Nini ya, Mbak Nini. Nah, gimana? Apakah Mbak Nini dan Mbak Dewi Yull ini banyak membantu dalam pengembangan karakter di film ini, atau kan secara mereka kan senior gitu, banyak ilmu-ilmu yang bisa diambil dari mereka. Dari kalian berdua ada nggak sih ilmu-ilmu yang bisa diambil dari para senior ini? Gua kenal Tante Dewi personal gitu dari gua kecil karena anaknya almarhumah Giska itu temen gua dari kecil. Jadi nyokap gue sama Tante Dewi itu dulu satu project namanya Lost Man. Nah di Lost Man itu ya anaknya Tante Dewi sama anaknya nyokap gue di Amprok main bareng gitu. Jadi gue kenal dia udah lama banget gitu. Dan justru gue malah pengen nanya sama Reva, Tante Dewi itu kan udah bisa setup langsung mateng, langsung jadi kayak nggak tahu kalau pemain lama tuh kayak punya switch gitu bro. Kayak klek gitu, kapan mau ngapain tuh dia udah tek gitu. Gue juga surprise waktu itu pernah lihat satu podcast nyokap gue, terus yang kayak lagi ngomong gitu terus tiba-tiba gitu emosinya langsung kayak within a second gitu, klek langsung kok dia bisa gitu sih gitu, jago banget gitu. Nah gue pengen nanya juga sama Reva tuh gimana? Iya, kalau buat gue ya Ibu Dewi tuh kayak orang itu humble banget ya. Gue padahal baru kenal sama beliau di film ini gitu, tapi langsung kayak langsung nerima sih, iya sayang kalau ngomong tuh sama kita tuh sayang gitu, terus lembut banget orangnya. Kayak langsung jadi ibu beneran. Iya, kayak jadi ibu beneran, terus kita peluk gitu, bener-bener langsung kayak udah bonding. Terus beliau juga gimana ya, nggak ngasih tahu, nggak ngajarin, tapi kayak ngebawa kita tuh untuk pas lagi acting gitu ya, kayak ya udah kita ngalir aja, nggak acting gitu loh. Kita benar-benar kayak ya ibu dan anak gimana sih kalau lagi ngobrol, kalau lagi curhat, kalau lagi ada masalah tuh gimana sih layaknya ibu sama anak gitu. Kayak bahasanya mungkin ngasih gitu ya. Jadi kita tinggal makan gitu. Iya, ini dia udah ngasih nih semuanya nih, dan kita tuh gampang gitu loh untuk acting sama beliau juga nggak effort. Gitu, karena mereka Ibu Dewi juga yang sama aku tuh langsung kayak
iya sayang gini. Jadi ngerasa anaknya beneran gitu loh. Jadi langsung kayak iya bu curhat deh tuh gitu. Ih luar biasa sih, bener deh. Scene gue sama Tante Dewi kan gak banyak kan. Tapi scene itu penting karena apa? Ceritanya lagi datang menghadap seorang ibu gitu kan, kayak yang tapi itu canggungnya pas ya Pak, canggungnya pas, tapi ya emang kan kalau kita datang ketemu sama calon ibu tuh apa ya calon itu kan ada, tapi itu dikasih sama Tante Dewi gitu, jadi kayak iya itu bener kalimatnya kayak tinggal makan aja gitu. Auranya udah emang udah kebentuk banget ya. Bener, dan nggak ada kayak aduh takut ya gitu loh. Kan kalau senior kan biasa gitu ya, ada tuh aura-aura yang kayak aduh segen deh gitu. Iya nggak sih? Dia belum ngomong aja kita udah aduh takut nih, tersalah nih gue gitu. Kalau sama beliau nggak, kayak ya udah kayak ngalir aja, ngasih aja ke kita gitu. Gimana sih kita kayak hari-hari aja gitu. Dan between takes itu bisa dilepas sama dia, dilepas dia jadi wah apa, pas udah mau oke rolling zut balik lagi terus kita ya ikut aja gitu. Keren sih itu, tapi emang gue kayaknya mencari kualitas itu sekarang susah banget ya gitu. Nggak nemu lagi gitu ya spek-spek segitu tuh. Ya karena kayaknya film-film dulu udah nggak ada yang apa namanya istilahnya apa yang ambil suara lagi di belakang. Dubbing. Dulu kan semuanya bener-bener diulang-ulang berkali-kali, jadi akhirnya mereka kasah juga kayaknya. Iya. Seperti itu. Itu contohnya saya aja, teman. itu contohnya saya aja. Oke. Boleh kan? Boleh. Di berapa film sebelumnya pernah kerja sama nggak? Belum pernah ya yo. Pertama. Kalau syuting bareng pertama. Tapi kalau main kenal udah lama. Nah, kalau main kenal udah lama, nah gimana menurut Kak Reva? Aktingnya bagus nggak? Untuk sebagai Mario memerankan Mogayer top. Karena ini beda banget dari dia, dan dia tuh bisa gitu walaupun kadang-kadang keceplosan ya. Dia seringnya gue bilang, "Yo, itu nggak Mogayer banget deh." Oh iya. Ntar kadang ngomongnya ada kesundaan gitu. Ada kan? Ada. Nah, kadang dia tapi pas lihat di bioskop tuh kayak oh, nah gini dong, gitu. Nah ini baru nih Mogayer, bukan Mario, gitu. Bisa dia, tapi gue tahu, gue yakin itu susah banget buat dia, gitu. Untuk memerankan Mogayer ini, jadi luar biasa. Allah. Tapi itu nggak bisa dilakukan tanpa bantuan Revalina. Bener-bener, dia memudahkan gue sekali. Kayak tadi tuh, kayak Tante Dewi memudahkan dia juga memudahkan gue karena apa ya, banyak scene kita full chemistry gitu. Kalau misalnya ada temboknya sedikit aja, gue pernah nih sedikit gue pernah ketemu sama pemain yang hari ini kita misalnya kan anggaplah ceritanya ada tembok invisible di sini, kita udah runtuhin berhasil 2 bata gitu. Besoknya jadi 3 Pak, numpuk 3, jadi kayak kok ditutup lagi gitu kayak. Gue beberapa kali ketemu pemain-pemain yang kayak gitu, nah itu sama Reva enggak, dari awal udah cair, jadi lebih enak gitu apa kita mau bawanya kemana. Dan gue sukanya dia suka gini-gini, kita kan ketika baca naskah itu kita punya interpretasi kan, dan itu dia bisa create yang fit sama karakternya, tapi itu bukan dia, itu karakternya. Jadi gue kayak di lokasi tuh tapi jadi itu yang dibutuhkan, itu emosi yang dibutuhkan gitu. Beda lah jam terbang. Beda dong. Jam terbangnya jauh. Berarti memang itu adalah ungkapan dari Kak Mario tentang memang sehebat itu Revalina ya. Wah, mantap banget. Ajarin dong nggak? Oke, Kak Revalina dan Kak Mario. Tadi udah dibilang bahwa di film ini kalian punya sudut pandang sendiri terhadap film ini. Nah, kalau menurut Kak Revalina sendiri, film ini nih mau menyampaikan apa sih kepada penonton? Yang mau disampaikan itu sebenarnya banyak ya. Tapi memang kalau dari sisi gue gue sebagai pemain gitu ya, ngelihatnya ini kita mau kasih banyak inspirasi tentang keikhlasan, kesabaran, pengorbanan gitu ya. Jadi yang berbeda daripada yang biasa. Mungkin kalau ya pengorbanan di film-film yang lain ya ketakar lah gitu. Tapi kalau di film ini tuh kayak nggak kepikiran gitu loh. Oh
jadi kalau cinta itu berarti nggak harus memiliki ya, gitu. Kalau cinta berarti ya kita harus berkorban ya untuk orang yang kita cintai. Cinta itu bukan berarti menggenggam erat. Nah itu. Jadi selama ini kan yang gue tahu juga, ya kalau gue ya sebagai Reva ya, kalau gue cinta gue harus punya. Harus gue genggam tuh. Tapi ternyata enggak loh. Di sini tuh justru kita pengen kasih lihat enggak juga. Gitu. Dan bisa bahagia kok dengan itu. Itu sesimpel itu aja. Kalau penasaran ya Tekwa, gimana caranya? Nah, gitu. Itu. Yes. Nggak usah ditanyain lah sebenarnya. Menurut Kak Mario. Tadi basically gue udah cerita ya, pinjem quoting dari mention dan testimoni orang-orang. Tapi buat gue pribadi, yang membuat film ini menjadi beda itu karena gue berusaha untuk melihat dari sudut pandang film romance Indonesia pada umumnya. Ini jelas beda. Dan tadi gue berani bilang, insya Allah, semoga gue nggak salah gitu ya. Belum pernah ada yang kayak gini. Belum pernah ya. Coba kalau di recall kayak film apa? Nggak ada. Beneran belum pernah ada yang kayak gini. Jadi kayak ini satu cerita romance yang sepertinya baru tapi pendekatannya berbeda. Pendekatannya berbeda dan ini sebuah warna baru untuk tontonan Indonesia dan best partnya adalah ini true story. Dan memang kayaknya film Indonesia, perfilman Indonesia saat ini sedang dianugerahi oleh film-film yang luar biasa. Keren benar. Genre-genre yang luar biasa yang di luar pattern-pattern yang ada ya. Dan mungkin salah satunya adalah, bukan mungkin, dan pasti salah satunya adalah The Stargazer, Cinta dari Langit. Oke, Kak Reva dan Kak Mario, kata-kata hari ini. Kak Mario dulu. Hari ini. Dia speechless banget sama lu yo. Yo, dia speechless banget. Yuda, sabar ya. Enggak apa-apa, emang jokes om-om gitu. Iya lagi, bapak-bapak banget ya. Jokes bapak-bapak gitu. Bapak-bapak banget. Ya tar dulu dong, mikir dulu, nodong tiba-tiba kata-kata hari ini. Itu spontannya. Ya, uhuy boleh. Tadi gue mau uhuy lagi, dia ngomongnya ketawa umurnya sekarang dia sendiri ngomongin uhuy sendiri. Kak Reva dulu silakan. Kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini. Kan tetap mikir kan. Kata-kata hari ini kan. Kan tetap mikir kan. Iya, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini adalah semangat. Karena semangat dan bersyukur. Karena kita masih dikasih sehat hari ini, masih banyak yang bisa kita lakukan. Positive thinking, pokoknya berusaha hidup sehat, insya Allah ke depannya lancar semua. Amin. Gue udah ketemu. Oke. Sini. Ke kamera. Sini. Yang mana sini? Oh, itu. Kita pikir kita sudah melihat dunia. No, the world is bigger than that. Jadi main yang lebih jauh supaya lebih memahami hikmahnya. Oke. Kalau kata-kata hari ini dari saya, kalau Anda gagal hari ini, bukan Anda akan berhasil besok. Oke. Bukan belum gimana? Kalau Anda berhasil, kalau Anda gagal hari ini, bukan berarti Anda akan berhasil besok. Berarti lusa kali. Iya. Ya nggak tahu itu kata-kata dia. Kata-katanya saya. Jadi dia menjaga untuk tetap gagal. Istiqomah hal yang susah, bro. Betul. Istiqomah adalah hal yang susah. Contoh gagal yang berhasil adalah failure ketika lagi angkat beban, failure itu berhasil. Jadi ototnya bertumbuh. Gitu, nggak tahu ya? Oh, anak gym. Oh, gitu. Kok bajunya nggak yang gitu-gitu? Nggak perlu. Nggak perlu. Itu kayak omongan. Terlalu ketat-ketat. Justru dia pakai gede-gede gitu biar terlalu flexing gitu. Iya. Dan lagi kita ucapin terima kasih banyak-banyak untuk Kak Evalina dan Kak Mario. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan filmnya akan mencapai 10 juta penonton. Amin. Atau ada target sendiri? Kalau kita bukan target sendiri tapi lebih berharap karena ini memang filmnya tadi ya dari ininya banyak yang mendapatkan manfaatnya, ya kita berharap ini laku supaya lebih banyak lagi bisa mendapatkan manfaatnya. Mantap sekali.
mudah-mudahan bisa menyampaikan manfaat sebesar-besarnya kepada para penonton tentunya filmnya sebagai entah sebagai film atau sebagai personal, karena ya khairum nas anfa'uhum linnas ya. Artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang. Dan buat Sobat Tempo jangan lupa untuk tetap follow sosial media Tempo di tempo.co, dan juga untuk buat teman-teman yang mau mendapatkan berita-berita eksklusif silakan klik aja di www.tempo.co dan baca Tempo setiap harinya. Versi digital boleh, versi cetak boleh. Tapi kalau mau yang digital bisa aja klik download di App Store, di Play Store, semuanya ada di situ, dan bisa baca di 100 artikel lebih dari tahun 1971 dan bisa dapetin dengan cara klik di s.id Tempo Plus 25. Dan saya Yuda, akhir kata mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat para penonton dan Kak Revalina dan Kak Mario. Dan seluruh kru yang bertugas di belakang mengucapkan undur diri. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye.